Sebenarnya saya merasa tidak pantas sekali ketika pertama kali diminta untuk membawakan tema public speaking. Mengingat saya tidak pernah melalui proses latihan tertentu, mengingat saya tidak pernah mempelajari satu tata cara tertentu, mengingat saya pun seringkali dikritik disebabkan cara berbicara saya yang mungkin terkesan kayak orang marah-marah katanya. Jadi mungkin public speaking itu memang ada bagian-bagiannya masing-masing. Jadi kalau misal teman-teman mau public speaking, di mana public speaking itu wajib, hukumnya wajib. Kalau mau jadi apapun itu wajib. Kalau mau pintar nulis biar tulisannya laku, kalian harus bisa public speaking untuk mempromosikan buku-buku kalian. Kalian mau jadi videographer, bayangin videographer aja sekarang harus bisa public speaking untuk ngejelasin sejauh mana dia punya skill perihal videografinya. Untuk jadi apapun, public speaking sekarang itu terpenting. Karena orang yang gak bisa public speaking akan menjadi golongan orang-orang yang dikalahkan. Sepintar apapun, masyarakat kalau di sisi Allah beda. Kita sekarang public speaking itu ngomongin sama manusia ya. Di sisi Allah beda. Tapi di antara manusia, orang yang public speakingnya gak jago, itu gak akan pernah dipandang sebagai orang yang wah. Gak akan, never. Jadi public speaking, Anda sebagai apapun adalah sebuah kewajiban. Dan orang yang pintar public speaking, semakin hebat public speakingnya, semakin diagungkan keadaannya. Walaupun sebenarnya saya tidak suka dengan fakta ini, karena terlalu banyak orang-orang yang saya kenal begitu hebat, pemikirannya begitu cerdas, tingkat intelektualitasnya itu luar biasa, tulisannya memukau, tapi karena public speakingnya dia gagap, public speakingnya dia gak bisa, akhirnya apa yang terjadi? Gak ada yang mau nengok dia, gak ada yang mau lihat cara dia, gak ada sama sekali. Jadi public speaking itu penting. Mau sepintar apapun Anda, mau seberkarya apapun Anda, kalau public speaking kalian nol, kalian gak akan bisa ngapa-ngapain. Nah, saya percaya juga bahwa public speaking itu ada bagian-bagiannya masing-masing. Misal, cara berbicara penyiar radio, cara berbicara MC, yang seperti itu, saya gak bisa. Saya gak bisa. Hadirin yang terhormat, gak bisa saya. Gak ada. Saya kalau mau ngomong yang terhormat. Sehingga saya percaya bahwa bagian-bagian itu harus teman-teman pilih. Teman-teman mau jadi apa? Mau jadi MC kah? Mau jadi penyiar radio, penyiar acara, mau jadi host? Atau mau jadi apa? Atau hanya sekedar ingin semudah itu menyampaikan sesuatu yang selama ini ada di pikiran dan benak teman-teman sekalian. Saya mencukupkan diri saya agar saya bisa menyampaikan apa yang selama ini saya pikirkan di halayak ramai, melalui sosial media, melalui teman-teman yang ada di sini. Saya lebih suka fokus pada public speaking di sana. So, kalau misal teman-teman ingin bertanya, public speaking yang sangat acak-acakan ini, yang tidak pernah bergerak mengikuti satu irama tertentu, yang tidak pernah fokus pada subbab tertentu, mengikuti kelas tertentu, maka izinkan saya memberikan ya sedikit sharing kepada teman-teman sekalian public speaking yang paling ancur-ancuran ini. Yang pertama, pengalaman kami pribadi. Kalian kalau mau jadi public speaker, pengen bisa ngomong, kalian harus punya idola yang suka ngomong, yang bisa kalian tiru cara dia berbicara pak ketik plak. Kalian cari satu orang, satu idola yang menurut kalian bisa tiru dia, cara berbicara dia, cara dia bergerak, cara dia mengekspresikan sesuatu dengan wajahnya dan sebagainya. Tiru dia aja pakai tiplek.
nanti kalian akan menghadapi orang yang akan notice. Kamu cara bicaranya itu dia ya, gak apa-apa. Karena lama kelamaan gaya kalian akan muncul dengan sendirinya. Di awal-awal kalian mungkin terkesan meniru, tapi lama kelamaan gaya yang paling cocok dengan kalian akan muncul dengan diri sendirinya. Diri sendirinya akan muncul dengan sendirinya. Saya dulu itu punya idola di Arab, namanya itu Umar Al-Udah. Saya itu suka sekali melihat cara dia berbicara, cara dia mengekspresikan sesuatu, dan cara dia menjelaskan. Pokoknya kayak kalau ngomong itu benar-benar literally to the point dan tak gitu. Akhirnya saking saya obsesnya dengan cara dia berbicara, walaupun saya gak setuju, saya suka ngelihat dia bicara. Pokoknya dia ngomong aja saya udah tenang udah. Saya dengerin, saya tiru. Sampai banyak orang-orang di sekitar saya, teman-teman saya di circle pengajian saya yang bisa bahasa Arab itu, kamu niru Umar ya? Kamu niru dia ya? Saya bilang, enggak. Padahal iya. Saya tiru cara bicaranya. Sampai lama-kelamaan gaya khas seorang kadam sidik akan muncul dengan sendirinya. Dan gaya cara berbicara manusia tentu saja berubah-ubah sepanjang masa, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Saya ketika ngelihat video saya di masa SMA, di masa SMP, di masa saya SMP, di masa saya SMA, di masa saya kuliah, dan sekarang saya ilfil rasanya ngelihat kenapa saya dulu ngomong begitu. Tapi gak apa-apa, jalani saja seluruh keilfilan itu. Toh ketika kalian udah jadi hebat, ketika kalian sudah dikenal, masa lalu kalian yang sangat mengilfilkan itu akan menjadi hiburan bagi penggemar kalian. Dan itu kayak fakta aja. Sekarang kalian akan dianggap ilfil, tapi di masa yang akan datang, ketika kalian sudah bisa menjadi seorang public speaker yang hebat, bisa menyampaikan gagasan, bisa menyampaikan sebuah pemikiran dengan sangat baik, kalian bisa melewati itu semua. Jadi yang pertama cari idola, tiru dia pakai ketiplak. Lalu yang kedua, sebagai bahan materi, kalian kan ngobrol sama orang kan ya? Dan ketika kalian ngobrol, otomatis kalian dipaksa untuk memikirkan, kira-kira habis ini aku mau ngomong apa ya? Kira-kira habis ini apa yang harus saya sampaikan ya? Itu tidak akan pernah bisa kalian dapatkan kecuali dari seringnya kalian berdiskusi dengan orang di sekitar kalian. Diskusi, membaca itu sangat membantu. Jadi kalian kumpul-kumpul aja sama temen, coba cari topik selain gibah. Karena gibah gak butuh ilmu. Gibah itu gak butuh ilmu. Pernah kalian latihan gibah? Kayak lancar aja gitu. Enggak. Kalian gibah gak butuh mikir, gak butuh ilmu, gak butuh kelas. Enggak, kalian gak butuh itu semua. Coba ketika kalian kumpul sama teman kalian, obrolin sesuatu yang selama ini belum pernah kalian obrolkan. Habis itu kan presentasi aja di depan teman kalian. Misal kalian selesai dari satu bacaan, atau selesai baca satu caption, gak perlu satu buku, enggak. Kalian baru selesai baca satu caption yang kalian temukan di TikTok, di Instagram, di X, atau dimanapun itu. Setuju atau tidak setuju, ungkapkan ke teman kalian. Kalian bilang, nih aku nemu bacaan begini, menurut kamu masuk akal gak sih ada orang mikir begini? Omongin aja, nih kadam blunder lagi. Menurut kamu kadam ngomong gini tuh bener gak sih? Diskusin aja. Diskusiin pemikiran kadam, diskusikan apa yang kadam ucapkan. Kata-katain udah, tapi kata-katainnya kayak mikir dulu sebelum ngata-ngatain. Minimal kalau kayak yang lainnya gak usah dikata-katain, tapi maksudnya ke saya kata-katain aja. Tapi kata-katain itu harus dibangun atas satu argumen tertentu, sehingga teman-teman terlatih untuk membangun argumen.